Nah, maka Ustaz Saiful di kawitan weh, dimulai aja lah kayak sambil menunggu. Nanti saya coba ingatkan ulang lagi di grup WA ya. Mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan bihudurikum Bapak, Ibu-ibu pengajian online Masjid Nurul Hidayah. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini untuk menyingkat waktu, alhamdulillah yaitu Bapak Haji Asep Ramdan alhamdulillah sudah hadir untuk mengisi kajian pada pengajian online malam Sabtu. Untuk itu, mari kita buka pengajian malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa untuk mengawali belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Asep Ramdan Hidayat, MSI. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ayah suatu nanya. Saya Pak. Ya. Tos Pak Haji. Satu. Ya. Tadi mata ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji dan syukur kita memanjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan khususnya saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, dan tentunya ini adalah kebahagiaan ya bagi saya, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang menjadi kajian kita, saya meneruskan yang sempat tertunda itu kalau tidak salah materi saya terakhir itu tentang hak dan kewajiban ya. Masih berjarak begitu, masih berjarak apa yang akan kita kaji kaitan dengan fikih muamalah. Ya, kaitan dengan fikih muamalah. Nah, oleh karena itu maka sebelum masuk kepada transaksi atau akad ya dalam bermuamalah, saya akan masuk dulu pada malam hari ini adalah tentang benda ya.
Nah, kenapa dengan benda? Karena ini benda nanti akan erat kaitannya itu dengan kepemilikan. Ya, itu dengan kepemilikan. Jadi kalau perbincangan, diskusi selama ini yang saya tangkap itu adalah banyak hal atau kaitannya itu dengan bagaimana caranya kita memiliki sesuatu. Gitu ya, bagaimana caranya kita memiliki sesuatu. Boleh atau tidak boleh, wajar atau tidak wajar kita memiliki sesuatu. Nah, apa yang dimiliki itu, gitu ya. Jadi apa yang dimiliki itu, maka itulah yang kita pahami menjadi benda, atau kita juga memahami menjadi harta, begitu ya, menjadi harta. Nah, sebenarnya apa itu harta, gitu? Apa itu benda? Menjadi pusat perhatian di dalam kajian fikih muamalah. Ya, karena itulah menjadi objek, ya, objek dari pembicaraan, objek dari sebuah transaksi. Jadi kalau kita berbicara tentang transaksi, nah itu harus sudah terlingkup di dalamnya pemahaman tentang benda, tentang harta, begitu. Nah ini misalnya nanti kita memahami bagaimana tentang hukum jual beli secara online, nah, misalnya begitu. Itu adalah kontemporer, pemikiran kita sudah loncat ya, sudah loncat misalnya ke hal kontekstual yang paling akhir gitu, yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, sebelum kita bisa menjawab bagaimana hukumnya misalnya di dalam transaksi yang dilakukan secara online, maka yang akan dibahas itu salah satunya adalah benda, begitu. Jadi yang ditransaksikan itu adalah salah satunya itu kajiannya adalah tentang benda. Nah, kalau kita menjual sesuatu berarti ada yang dijual. Yang dijual apa? Yaitu benda, begitu. Kalau kita memiliki sesuatu, maka apa yang dimiliki yaitu benda. Jadi inilah sebenarnya betapa pentingnya kita memahami tentang definisi benda itu. Nah, pertanyaannya, apakah semua barang, semua harta yang dianggap ya ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, itu sebagai benda atau objek yang bisa ditransaksikan atau tidak? Itu pertanyaannya kalau di dalam pemahaman fikih muamalah. Bisa ditransaksikan atau tidak? Nah, bisa atau tidak bisanya ditransaksikan itu akan kembali kepada definisi benda itu sendiri. Memenuhi syarat enggak bahwa sesuatu itu bisa disebut sebagai benda. Gitu. Nah, setelah kita mempelajari hak dan kewajiban ya kemarin, maka hak dan kewajiban itu muncul nanti akan erat dengan baik sebagai personality orang yang bertransaksi atau dengan objek yang ditransaksikan. Dan objek yang ditransaksikan itu adalah juga benda atau harta. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, kenapa saya malam ini kembali ya untuk membahas terlebih dahulu sebelum loncat jauh kepada masalah-masalah al-mu'asyirah ya dalam fikih muamalah, ya perkembangan terakhir ya tentang kejadian-kejadian secara kontekstual dalam fikih muamalah. Saya justru mengajak Bapak dan Ibu untuk masuk ke hal-hal yang lebih dasar begitu tentang definisi benda atau harta itu sendiri. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ya oleh karena itu saya izin share ya kepada Bapak dan Ibu ya tentang pemahaman pembelajaran kita tentang harta atau benda itu sendiri ya gitu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, oleh karena itu kita akan berbicara tentang harta. Jadi apa itu harta gitu, supaya kita tidak salah memahami atau tidak keliru di dalam memahami objek dari fikih muamalah. Yang kedua nanti yang akan kita cari adalah kedudukan. Gitu. Bagi kita ya manusia begitu,
atau nanti ditaksis bagi kita sebagai seorang muslim, harta itu bagaimana kedudukannya. Nah, inilah paradigma pemahaman orang dalam mendudukan persoalan tentang harta. Jangan sampai keliru begitu. Ya, jangan sampai keliru kita memposisikan harta di dalam kehidupan kita. Nah, fungsi begitu ya dari harta, dan itu harus kita cari pemahaman ke arah itu. Nah, jangan-jangan nanti harta itu menjadi segalanya di dalam kehidupan, ya, dan bisa-bisa nanti lepas dari zikir kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu. Nah, termasuk nanti dalam transaksi gitu. Transaksi itu yang ditransaksikan adalah harta, objeknya. Nah, ini juga harus dipahami oleh kita. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Islam ya, memandang ini secara agama begitu, Islam memandang kepada benda itu adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki orang. Jadi benda itu adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki orang. Nah, yang kedua, bisa diambil manfaatnya. Nah, itulah benda. Begitu nih. Jadi secara umum, ya kalau kita mengkaji fikih para ulama, itu pasti akan masuk di grup ini tentang pemahaman definisi benda itu. Satu, bahwa benda itu mungkin dimiliki. Makanya saya tadi sebutkan, ini akan ada kaitannya dengan teori kepemilikan. Yang kedua, yang disebut benda itu adalah ada manfaatnya. Bisa kita ngambil benda itu karena memang ada manfaat. Nah, nanti kita cari tahu, kalau misalnya sesuatu yang tidak bisa dimiliki, nah, itu benda atau bukan? Gitu. Ya, tidak bisa dimiliki itu benda atau bukan? Jadi harus masuk kepada lingkup itu. Yang kedua, kalau kita menyebutkan sesuatu itu benda, bisa diambil nggak manfaatnya dari benda itu? Nah, ini. Yang berikutnya adalah segala yang menjadi milik seseorang, baik benda itu bergerak, ya, atau benda tidak bergerak. Nah, benda yang tidak bergerak, ya, kita memahami rumah, tanah, ya, itu benda-benda yang tidak bergerak. Itu adalah kriteria dari benda itu sendiri. Nanti akan kita ambil pemahamannya ya tentang benda ke benda dari sisi bergerak atau tidak bergeraknya. Yang ketiga, kalau kita ambil pemahaman umum tentang benda, segala sesuatu yang belum dikuasai itu tidak bisa disebut benda. Karena tadi yang pertama itu adalah benda itu harus memungkinkan dimiliki oleh orang. Baru dia definisinya benda. Contohnya begini. Ikan, gitu ya, ikan. Ikan itu benda atau bukan? Nah, gitu. Ikan itu benda atau bukan? Dikala kita ditanya secara umum, pasti akan menjawab bahwa ikan itu adalah benda. Ikan itu bisa dikategorikan sebagai harta. Begitu. Orang kita menyebutnya dua-duanya disebut sekaligus harta benda lah begitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ibaratkan begini, ikan itu ada di laut. Nah, dikala ikan itu di laut dan tidak memungkinkan dimiliki, tidak memungkinkan dikuasai oleh seseorang, dan tidak bisa diambil manfaatnya ikan yang di laut itu, maka pada saat itu ikan tidak disebut benda. Gitu. Ya, jadi pada saat keadaan semacam itu, ikan itu tidak disebut benda. Contoh kedua. Ini sesuatu yang mungkin dimiliki atau tidak mungkin dimiliki. Sekarang misalnya matahari. Kita bisa menyebut nggak apakah matahari itu benda? Nah, misalnya begitu. Nah, tinggal tanya, bisa nggak kita memiliki matahari? Nah, kalau ditanya juga yang kedua, apa matahari ada manfaatnya? Ya pasti ada. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai matahari dan tidak bisa memiliki matahari, maka matahari bukan benda. Matahari bukan harta. Begitu.
Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah yang dimaksud dengan benda, begitu ya, dalam pemahaman fikih. Begitu. Jadi, pada dasarnya para ulama itu rata-rata mendefinisikan benda itu harus bisa dikuasai, dimiliki, dan diambil manfaatnya. Jika sesuatu itu bukan lagi benda apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria tadi. Nah, contoh matahari tadi misalnya, di musim sekarang, itu musim misalnya panel, saya lihat ada Pak Firman, ya nanti bisa memberikan gambaran. Ada panel ya, yang bisa menangkap sinar matahari. Misalnya solar hut, begitu ya, pemanas air, atau juga sekarang pembangkit listrik tenaga surya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat di jalan tol sekarang sudah banyak stopan-stopan juga di jalanan banyak yang tidak lagi mempergunakan kabel langsung diambil dari tiang-tiang listrik PLN. Tiang saja nanti ada box dan sebagainya, ada aki keringnya, maka di atasnya ada panel surya, dan diambillah matahari itu, sinar matahari. Nah, dan setelah itu dia keluar menjadi energi listrik dan yang bisa menyalakan lampu. Pertanyaannya, gitu, apakah dalam kondisi semacam itu yang dijual oleh orang itu matahari atau panel surya yang mampu menangkap matahari? Nah, karena nanti akan kita bertransaksi dengan itu. Nah, dikala misalnya kan begitu, dikala misalnya kita menyebutkan bahwa matahari hari ini, gambarnya yang ketengahkan mana nuketet. Itu, matahari hari ini bisa dijual. Dengan cara apa? Dengan cara menguasai matahari itu, sinarnya diambil, ditangkap begitu dan bisa dimiliki oleh manusia. Nah, sehingga nanti lahirlah alat-alat itu. Nah, kata orang yang dijual itu bukan mataharinya, Pak, tapi alatnya. Kalau alatnya sudah dibikin dan tidak ada mataharinya, dia tidak bermanfaat. Dia tidak berfungsi. Nah, jadi alat itu bisa disebut benda, disebut harta, dikala memenuhi unsur-unsur itu. Begitu, kalau memenuhi unsur-unsur itu. Jadi, sama dengan yang ikan di laut. Ya, kalau ikan di laut itu, ikan secara umum itu adalah benda. Tapi dikala ikan itu di laut tidak bisa dikuasai oleh kita, maka tidak boleh ikan itu disebut benda. Karena nanti saya bisa begini, misalnya Mas Saiful, ya, atau misalnya Pak Haji Subarkah. Pak Haji Subarkah, saya minta tolong dong, saya perlu uang. Berapa Pak Sep? 1 juta lah, kata saya. Kan begitu. Oh boleh, tapi saya nggak mau juga, saya nggak ada jaminan ya. Jaminannya nanti ada dari saya ya. Boleh. Nah, kan begitu. Atau misalnya saya sudah sajalah menjual ikan Pak Haji, supaya uang 1 jutanya bagi saya aman. Ya boleh. Nanti 1 minggu ya, begitu. 1 minggu. Nah, nanti 1 minggu berlalu, Pak Haji Barkah nanya ke saya, Pak Asep, kan sudah 1 minggu. Kalau ikan teh mana gitu? Kata saya, oh iya ya Pak Haji ya, ambil sajalah di laut. Kira-kira bisa nggak Pak Haji Barkah melepaskan uang 1 juta dengan menerima pernyataan dari saya gantinya ikan di laut? Itu pasti nggak bisa. Nah, itulah gambaran di saat sesuatu tidak bisa dikuasai, dimiliki, diambil manfaatnya, maka itu bukan benda. Gitu, maka itu bukan benda. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu. Kalau itu namanya benda. Kan begitu ya, apa yang namanya benda. Kalau berdasarkan kamus ya, benda itu diambil dari kalimat malun. Begitu ya. Malun, mal. Kita lebih dekat sekarang ini mall. Jadi itu dari bahasa Arab mall itu, mal artinya. Ya, jadi kalau Al-Qur'an menyebut
al-malu wal banun. Nah, zinatul hayat. Gitu kata Allah itu. Jadi harta dan keturunan anak itu adalah zinatul hayat. Perhiasan kehidupan. Cobaan dalam kehidupan. Nah, gitu. Jadi mal. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat kepada arti kamus, mal itu malun ya. Itu adalah condong. Cenderung. Gitu ya. Kalau menurut arti kamus itu condong, cenderung. Jadi kenapa Al-Qur'an memberikan istilah harta itu dengan kalimat mal. Padahal mal arti katanya itu adalah cenderung. Jadi pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan, punya keinginan, punya miring, nah gitu ya. Miring dalam pengertian serba punya keinginan untuk mendapatkan atau untuk memiliki. Nah, untuk mendapatkan, untuk memiliki kecenderungan yang kuat itu, maka akhirnya itulah mal. Jadi manusia itu kalau diberi kesempatan, kamu mau ini, yang memiliki, mau rumah mau mobil mau HP mau baju mau, serba mau. Nah, serba mau kecenderungan itu disebutnya mal. Jadi hari ini kita memahami arti bebasnya bahwa al-mal itu adalah harta. Gitu ya, al-mal itu adalah harta. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi kalau kita mengartikan sekarang sebuah tempat besar di mana banyak tersimpan harta di dalamnya, itu namanya al-mall. Gitu ya. Jadi banyak harta. al-mall itu ya bahasa Arab. Al-mall. Jadi mal itu harta dari kalimat mal atau harta. Oke. Saya kembali definisikan tentang harta yang tadi umum. Ya, menurut pemahaman dalam fikih secara umum kita bisa tangkap, dimiliki, dikuasai, diambil manfaatnya. Nah, sekarang saya ambil definisi CQ para ulama mazhab. Contoh misalnya Imam Hanafi. Aduh, tampilnya ini berubah. Ini berubah, ini bacanya dari harusnya dari sini ke sini ini berubah. Jadi bacanya dari sini ya. Al-malu kullu ma yumkinu. Nah, jadi ke sini bacanya. Mohon maaf nih sistem Word-nya ini ya. PowerPoint-nya. Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil. Bacanya dari sini saja. Ya, al-malu kullu ma yumkinu hiyazatihi wa ikhrajihi wa yang tafa'u. Nah, begitu. Jadi jangan dari sini ini, mohon maaf salah. Ya, balikan dari sini. Jadi menurut kelompok Hanafiyah, harta itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Jadi menurut kelompok Hanafiyah itu mirip dengan pendapat tadi secara umum ya para fuqaha. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yang kalau tadi harta itu sesuatu yang dimiliki ya dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Nah, kalau menurut jumhur ya kelompok nah ini memberikan pemahaman bahwa harta ini adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya. Jadi ada contohnya mesti rusak gitu. Yang namanya harta itu rusak. Jadi kalau kita punya benda, punya harta terus rusak, nggak usah ngomel, itu mah pasti biasa rusak. Ya, begitu itu pasti rusak yang namanya harta. Nah, oleh karena itu didefinisikan harta itu rusak, salah satunya ciri khas harta itu. Kenapa harus muncul semacam ini? Karena nanti akan berakibat terhadap transaksi. Kalau ibu beli HP, setelah dilihat-lihat HP-nya cocok, dibayar, setelah datang ke rumah terus HP-nya rusak. Nah, kan begitu. Mau apa kalau kejadian semacam itu? Mau marah ke yang menjual? Kan begitu. Atau mau menyesali pembelian dan sebagainya. Karena yang namanya harta itu pasti rusaknya. Makanya nanti akan diatur begitu dalam berjual beli dalam bisnis itu. Ini memperlakukan harta gitu. Jadi bisa semacam itu.
Nah, jadi mesti rusak. Atau contohnya misalnya begini, mesti rusak itu. Kalau menurut jumhur itu. Oke lah, harta itu harus ada manfaatnya. Oke, harta itu bisa dikuasai, dimiliki. Tapi kalau tidak yakin akan kemestian rusak, maka tidak mungkin harta itu bisa diambil manfaatnya. Jadi, harta itu bisa diambil manfaatnya bila kita memahami bahwa harta itu, benda itu rusak. Nah, saya harus kasih contoh apa ya ke ibu-ibu nih biar mudah Pak Lukman mengilustrasikannya. Gini Bu, Pak Lukman dengan saya, kata Pak Lukman, Pak Asep minjem Indomie, nah kira-kira gitulah, minjem Indomie atau minjem beras. Untuk apa Indomie? Ya untuk dimakan. Kira-kira Pak Lukman bisa nggak memanfaatkan atau mengambil manfaat Indomie itu tanpa merusak Indomie? Gitu loh, tanpa merusak Indomie. Nggak mungkin. Jadi dipegang, dikekepan Indominya. Itu tidak akan ada manfaatnya. Jadi Indomie itu baru dirasakan enak karena dimasak dan itu pasti rusak Indomie itu. Ya, kira-kira begitu menurut jumhur itu yang dimaksud dengan pasti rusaknya itu. Dan segala sesuatu itu pasti rusak. Cuma rusaknya itu beda-beda standarnya. Ada yang memang semacam Indomie tadi, baru diambil manfaatnya dengan merusaknya. Nah, kalau misalnya judulnya tadi minjam, nanti Pak Lukman akan memberikan ganti kepada saya. Gitu loh, ganti kepada saya. Dengan Indomie yang lain. Kan begitu. Kalau dengan Indomie yang lain, saya kan tidak tersinggung kalau Indomie. Pak, ini Pak, saya waktu itu pinjam Indomie ya 2, ini saya balikan Indominya 2. Apakah yang Indomie yang dipinjam Pak Lukman yang dikembalikan ke saya? Pasti bukan. Nah, kan begitu, pasti bukan. Nah, ini nanti dikala kita transaksi pinjam meminjam dan sebagainya, ini akan menjadi bahasan tersendiri definisi tentang benda itu. Coba saja kalau nggak percaya Bu Haji Prayitno dipinjemin speaker yang saya tahu yang suka muter di ibu-ibu majlis, misalnya speaker mikrofon Wireless. Itu Wireless. Misalnya setelah dipinjam itu terus rusak gitu loh. Iya. Marah Bu Haji Sering Prayitno, borok mah naon mah dan segala. Itu sebenarnya dikala kita marah-marah semacam itu, kita sedang lupa tentang takdir sebuah benda. Gitu loh. Kalau kita tidak mau rusak dan tidak mau beresiko itu, ya jangan dipinjamkan. Pakai. Gitu loh. Tapi dikala kita memberikan pinjaman dengan benda itu, maka sebenarnya kita sedang merelakan barang yang dipinjam itu rusak. Motor, gitu loh. Nah, motor misalnya. Pinjam motor dong. Sok. Orang kita kalau minjem motor paling berani ngomong, tolong dong bensinnya diisi lagi. Bensinnya yang ada itu kan rusak. Apakah ban tidak gundul? Oh gundul, cuman kita nggak pernah memperhatikan itu. Gitu loh, tidak pernah memperhatikan itu. Rem, aus nggak remnya? Ya aus juga. Cuman nggak pernah Pak Lukman nanya kalau minjem motor, kamu berapa kali nginjek rem? Kamu berapa kilo? Kan nggak begitu kan. Nah itulah yang dimaksud oleh ulama jumhur bahwa semua benda definisinya itu rusak. Dan Al-Quran sudah menyatakan itu. Kullu wajhin halikun ila wajhullah. Kan begitu. Setiap wajah, setiap zat itu pasti rusak, pasti hancur. Ila wajhullah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi yang namanya benda itu juga harus begitu dipahaminya. Ini nanti banyak efeknya gitu dalam transaksi ya, baik itu jual beli atau pinjam meminjam dan sebagainya. Ketiga, ribet amat begitu kira-kira lah ya. Dari tadi kita cerita semacam ini ribet amat berbicara tentang definisi benda. Tapi inilah pemahaman para ulama dulu mendefinisikan benda itu semacam itu. Kan begitu ya. Kita punya aqua atau minuman botol, kemana-mana itu botol dibawa-bawa sama kita selama ada airnya, kita merasakan manfaatnya dan sebagainya. Jadi kalau airnya habis kadang-kadang oleh kita dibuang,
Sudah bukan harta lagi itu botol bagi kita. Tapi selama ada manfaat dan sebagainya dipegang-pegang. Nah, jadi itulah definisi tentang harta. Nah, zaman modern semacam sekarang terlalu banyak kita mengartikan definisi tentang harta itu. Akhirnya para ulama itu merangkum dari semua pemahaman tadi, ya sudah sajalah bahwa kullu dzu qimatun maliyatun. Gitu. Ya, jadi nah ini nomor C lagi, kebalik lagi nih, bacanya dari sini ini kullu dzu qimatun maliyatun. Ya. Ini suka begini komputer tuh. Ya, kalau kata anak-anak belum di syahadatan ya, komputer jadi berbalik sendiri arah tulisan Arab. Nah, jadi segala sesuatu yang mempunyai nilai atau bernilai, maka itulah harta. Gitu aja lah sekarang begitu. Jadi nggak usah lagi kita bingung-bingung dimiliki, ambil manfaat dan sebagainya. Sudah, pokoknya segala sesuatu yang bernilai maka itu adalah harta. Jadi ternyata kalau begitu definisi harta itu macam-macam paradigmanya. Sekarang orang desa dengan orang kota juga berbeda. Ya, kalau di daerah saya di Garut ya masih lah. Kalau yang sawahnya luas begitu, ya, yang kebunnya banyak, itu orang berada kira-kira begitu. Karena banyak hartanya kelihatan. Ya, kalau kayak Pak Lukman kan sekarang enggak begitu. Kalau di Randusari definisi harta itu atau orang kaya itu adalah orang yang lega sawahnya dan sebagainya, jadi mana lagi kita punya sawah. Yang kolamnya panjangnya susukan cidurian di kita kan begitu. Ya, tapi kalau kayak Pak Lukman sesuatu yang bernilai itu harta. Ya, Pak Lukman mah hartanya juga cuma 1 lembar sertifikat saham sekian persen. Cukup udah gitu aja, nggak usah sawah-sawahan. Nggak tahu juga tetangganya gitu. Kalau Pak Lukman punya 50% saham di perusahaan A, gitu ya. Nah, jadi beda begitu akhirnya definisi harta orang desa dengan orang kota. Nah, gitu loh. Jadi yang poin C ini sebenarnya ingin merangkum kepentingan-kepentingan itu tentang harta. Nah, kenapa? Karena nanti begitu akan sangat berbeda di kala kita transaksi. Saya masih ingat kalau kecil itu, kalau ibu saya beli ikan, ya di kolam itu ikannya dihitung Pak Lukman, hiji sama dua sama tiga, terus saya suka memperhatikan gitu. 1 bulan begitu ada sekian ribu sudah dimasukkan nanti ke kolam ikannya, tukang ikannya ngomong, Bu Haji, ini ikannya ada sekian ribu ekor, sudah dikekolamkan, mudah-mudahan cepat besar, saya serahkan dan sebagainya. Disambut, saya terima ikannya, sudah di kolam, ini uangnya, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu tertibnya transaksi, begitu pada waktu itu. Ikannya kelihatan walaupun sudah ke kolam, dan itu orang kita nyebutnya ain, gitu ya. Mendefinisikan benda, harta dan sebagainya itu ain. Saya mau tanya sekarang, begitu kira-kira kalau Bapak dan Ibu bisa ngaji semacam ini, itu pasti beli kuota. Nah, saya mau nanya ari kuota siga kumaha. Gitu loh. Sampai Ibu merelakan mengeluarkan uang membeli sesuatu yang tidak terlihat. Pertanyaan saya, ai kuota teh benda bukan? Gitu. Awas nih, saya mulai loncat ya kepada contoh-contoh yang konkret. Nah, jadi apa Ibu benar tahu begitu kalau beli gula 1 kilo itu kadang-kala ibu-ibu saya tahu suka penasaran, datang ke rumahnya dicek deui, ditimbang deui, kurang saon, langsung dicirian eta warung. Ya kan begitu, warung eta mah gula teh tara jejeg 1 kilo. Sok tiis kiloanana. Di warung sebelah ieu mah sok ngageduk kiloanana. Pindah tah balanya teh. Hanya beberapa mil saja, desi saja berubah, itu ibu-ibu bisa begitu. Tapi kalau ibu beli kuota, beli pulsa, sadar keukuran itu seperti halnya kita beli gula. Dan saya yakin pasti lebih mahal daripada gula kalau diinikan ya. Tapi mau gitu loh. Nah, sehingga kita memahami hari ini hal-hal semacam itu disebut benda, begitu loh. Jadi kuota itu menjadi objek jual beli. Pulsa menjadi objek jual beli. Walaupun kita belum tentu, orang awam kayak saya begini, saya tidak tahu.
Yang jago kan Pak Haji Subarkah yang dari grup Telkom tahu. Tapi saya juga tidak tahu hari kita beli pulsa di Telkom emang warnanya naonnya hari pulsa di Telkom merah gitu sesuai benderanya. Kalau misalnya kita belinya Indosat itu kuning biru gitu dan sebagainya kan enggak juga. Makanya ada joke orang Baduy beli HP jauh-jauh datang ke Jakarta dari Kulon, begitu dicobaan HP-nya itu bisa ngobrol dengan orang lain dan sebagainya. Begitu sudah dibeli dibayar, dibawa ke kampung halaman mereka, tidak berfungsi itu HP, mau nelpon nggak bisa dan sebagainya. Nanya sana sini, terus ada yang ngasih tahu itu tidak ada sinyal. HP-nya ada. Pulsanya ada, tapi tidak ada sinyal. Maka dia marah-marah, orang kota itu telah menipu saya karena menjual HP tidak dengan sinyalnya. Kan begitu. Jadi yang salah siapa? Nah, kan begitu. Ya, jual HP tidak dengan sinyalnya. Melanggar enggak si penjual? Enggak. Karena yang dia jual adalah HP, sudah isi kuota, sudah isi pulsa, tidak ada yang dilanggar. Nah, tapi tadi dituduh lagi sama orang Baduy itu. Orang kota itu suka licik, jual HP tidak dengan sinyalnya. Karena di daerah dia tidak ada BTS. Nah, oleh karena itu, jadi tidak ada manfaatnya. Bagi dia, akhirnya tidak difungsikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ya, jadi komponen pengertian harta itu kita bisa gambarkan, gitu. Pertama, yang disebut harta itu pasti manusia menggandrunginya, ada kesenangan, ada kesukaan, resep lah begitu. Ya, yang kedua berupa materi, ya, bernilai, bermanfaat, bisa disimpan, dapat dipindah tangankan, urap. Nah, itu kebiasaan, yakni manusia memandang sesuatu itu adalah harta. Jadi ada kebiasaan, ada kesepakatan tidak tertulis bahwa sesuatu itu adalah harta. Salah satu contohnya tadi misalnya itu adalah kuota, pulsa. Kita memandang kepada hal-hal semacam itu sangat bermanfaat. Ada nggak ukurannya? Ada bagi mereka yang ngerti teknologi. Bisa dikuasai nggak? Bisa. Nah, kalau kita beli pulsa ke nomor kita tidak masuk ke nomor orang lain, kecuali kita salah mijit nomor baru bisa meleset ke orang lain, kan begitu. Tapi itu artinya bisa dikuasai, bisa disimpan. Nah, kalau selama definisi-definisi itu terpenuhi, maka itu bisa disebut harta. Nah, kalau bisa disebut harta, nanti bagaimana hukumnya jual beli? Nah, kan begitu nanti. Bagaimana hukumnya jual beli tentang barang A? Halal atau tidak halal, boleh atau tidak boleh. Itu akan kembali kepada definisi harta itu sendiri. Itu Bapak dan Ibu. Jadi betapa ya kita pentingnya memahami harta kalau mau begitu memahami tentang hukum bermuamalah. Berikutnya adalah kedudukan harta. Penting nggak sih harta itu? Kan gitu kira-kira ya. Penting nggak harta itu? Nah, ya harta itu sebagai perhiasan dan kesenangan hidup. Oleh karena itu tadi saya menyebutkan Allah mendudukkan harta itu adalah zinatul hayat itu. Ya, itu perhiasan bagi dalam kehidupan. Ya, yang sekaligus juga ya bagaimana kita memperlakukan harta itu. Nah, jadi kedudukan harta itu ya semacam itu. Makanya manusia gandrung ingin memiliki, ingin mempunyai benda harta itu ya kecenderungan itu. Yang kedua sebagai amanah, titipan. Ya, jika tidak dijaga dengan baik maka akan menimbulkan fitnah. Begitu Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tentang harta. Jadi, harta itu adalah titipan dari Allah. Nah, nanti kita bisa kaitkan begitu memahami harta ini. Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita sedekah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita? Dan yang menyuruh zakat, menyuruh sedekah, menyuruh infak itu kan bukan manusia, Allah yang mempunyai harta, gitu loh. Allah yang mempunyai harta. Kita bukan yang mempunyai harta, tapi kita yang dititipi harta oleh Allah. Makanya konsep syukur dalam kebendaan, konsep syukur dalam harta itu adalah
pergunakan harta itu sesuai dengan Allah menciptakan harta itu. Nah, itulah syukur. Nah, kalau Allah sekarang sudah menyuruhnya kita bersedekah, menyuruhnya kita berinfak dengan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, bagi kita sebenarnya kalau kembali kepada konsep kedua ini, ya jalankan saja, gitu aja. Bagi kita nggak ada persoalan. Kita tinggal praktekkan saja, lakukan saja. Kenapa? Karena semuanya bukan milik kita, hanya titipan saja. Nah, kalau titipan terus dipinta oleh yang punyanya, terus kita tidak memberikan, ngambek mual anu punya. Nah, kan gitu loh. Marahlah nanti, yang punyanya bisa-bisa marah. Orang dititipan diambil lagi nggak boleh. Gitu. Ini yang harus kita pahami dengan harta itu. Jadi kedudukan harta itu ya semacam itu. Contoh, misalnya contohnya yang babari lah. Pak Haji Parminto. Pak Haji Parminto tuh uangnya banyak. Kalau tidak tahu Pak Haji Firman, ngobrol aja sama Pak Haji Parminto. Uangnya banyak Pak Haji Parminto itu. Cuma tidak di rumah. Uang Pak Haji Parminto itu disimpan di bank. Begitu. Nah, begitu Pak Haji Parminto itu ada kepentingan, pasti datang ke bank untuk mengambil uang. Nah, kan gitu. Taruhlah bank A misalnya. Begitu mau ngambil, nggak boleh. Ribet. Susah pelayanannya, lelet dan sebagainya. Kira-kira marah nggak Pak Haji Parminto? Marah kepada pegawai bank. Uang-uang saya mau diambil susah dan sebagainya. Kan gitu biasanya kita menggerutu. Nah, kira-kira ada dua sikap itu. Membiarkan uang itu tetap ada di bank itu, Pak Haji Parminto itu dengan menggerutu. Atau klimaknya Pak Haji Parminto akan mengambil uang di bank A dan akan berpindah ke bank B. Artinya tabungannya ditarik dan dipindahkan. Nah, gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang Allah gambarkan dalam kehidupan kita. Allah itu nitip kepada kita. Gitu loh. Allah nitip, ini kamu nih. Diberilah harta kita dalam kehidupan. Tapi kata Allah, kalau kamu sudah manjing, sudah cukup, zakat. Kan gitu. Kalau belum manjing, belum ini, sedekah, infak. Kan begitu. Nah, kalau kaitan dengan kebendaan itu. Nah, kalau misalnya kita, kayak Pak Haji Parminto tadi di bank A itu puas dengan pelayanan, senang. Punya berapapun uang, lebih tenang dititipkan di bank A itu. Nah, kan begitu. Tapi sebaliknya, kalau ribet dan sebagainya, sudah aku cabut saja, pindahin ke bank yang lain. Kira-kira kalau Allah nitip ke kita harta itu, lantas kita disuruhnya berinfak, bersedekah, wajibnya berzakat, tidak melakukan, ya nanti dicabut dong sama yang punya. Pindahkan nanti ke orang lain dan begitu ya, habislah titipan di kita. Nah, kan begitu. Ya, kalau kita mau stabil, mau stabil dengan harta yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, ya tadi ikuti sajalah aturan tentang harta itu. Kira-kira begitu. Ya, ikuti saja aturan tentang harta itu. Nah, jadi harta itu sebagai titipan. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, ya, di dalam pemahaman harta itu, bahwa Islam harta itu mempunyai kedudukan dan peran penting. Begitu, peran penting. Tapi awas jangan salah memahami tentang kepentingan harta itu sendiri. Ya. Nah, gini nih. Kalau misalnya di dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik thawabau wa khairu amala. Jadi kata Allah itu harta dan anak-anak adalah perhiasan. Ya, zinatul hayat. Perhiasan kehidupan dunia kita. Ya, pasti yang suka diomongkan oleh kita, dibanggakan, jadi cerita kita dalam kehidupan antara harta dengan anak, antara harta dengan anak. Enggak apa-apa, sudah maklum loh. Orang Allah yang menyebutkan begitu.
ya yang punya anak nanti alhamdulillah sudah pada gede, sudah berumah tangga, nanti diomongin sama kita nomor hiji mah begini, nomor 2 mah begini, sekarang mah sudah begini, posisinya gini. Enggak. Itu mah wajar, itu mah manusia begitu. Insya Allah tidak dosa, tapi tinggal kita memahami itu semua adalah titipan Allah tadi begitu. Itulah perhiasan ya. Nah, yang punya gitu ya alhamdulillah saya mempunyai ini punya ini ya nggak apa-apa ya. Pak amma bini mati robika hadis saja begitu, cerita dan mensyukuri nikmat Allah itu, tapi bukan untuk kesombongan, bukan untuk suatu hal yang tidak diinginkan di balik itu semua. Nah, oleh karena itu kata Allah ya, dari kedua itu ya zinatul hayat, Allah garis bawahi itu. Ya. Allah garis bawahi wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Nah, yang kekal itu, yang baik itu adalah di mana kita dari semua itu adalah yang berbekas, yang tersimpan dalam kehidupan itu adalah ya anak soleh. Kalau anak kan begitu ya, anak soleh. Kalau kaitan dengan harta tadi adalah amalan-amalan kita kaitan dengan kewajiban-kewajiban harta. Itu yang harus rapih gitu. Kenapa? Karena itulah jadi harapan. Ya, harapan kita. Begitu, dikala kita diberikan amanat anak, diberikan amanat harta, maka harta inilah menjadi harapan di dalam kehidupan itu. Bisa menyelamatkan manusia harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa sebaliknya. Nah, dengan demikian maka kita harus paham gitu ya, harus paham bahwa dalam kehidupan ini fungsi harta itu untuk apa. Nah, inilah yang harus baik itu. Makanya kata Rasulullah ya sebaik-baiknya harta itu ada di tangan orang beriman begitu. Sebentar Bu, lowbat. Ya, jadi sebaik-baiknya harta itu ya ada di tangan orang beriman. Kenapa? Karena supaya kita paham betul fungsi harta dalam kehidupan. Ya, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk hal-hal yang tidak baik memperlakukan harta itu. Nah, pertama untuk menyempurnakan ibadah mahdoh. Itulah fungsi harta. Fungsi harta itu untuk menyempurnakan ibadah mahdoh. Alhamdulillah kita punya sehingga bisa pakai baju layak untuk ibadah, setidaknya sholat, kan begitu. Nah, jadi jangan harta banyak begitu. Pas mau sholat compang-camping, nah itu tidak menyempurnakan tentang ibadah mahdoh. Ya, apalagi kalau bercerita tentang ibadah haji, ibadah umroh yang domain hartanya itu lebih besar begitu. Nah, inilah untuk menyempurnakan ibadah kita. Nah, jadi kenapa kita punya keinginan untuk mempunyai harta? Ya harus diperuntukkan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Nah, kan begitu. Jadi kalau kira-kira mengambil gambaran Pak Sudiono, ketua GOES kita, dia senantiasa kalau ke masjid pakai sepeda. Nah, sehingga gitulah kira-kira perilaku teh gitu loh. Kunaon hayang naon buat boga hayang boga sepeda teh keur salat menuju masjid pakai sepeda. Kira-kira gitulah. Ya, jadi untuk menyempurnakan itu banyak lah begitu. Kenapa kita nabung wae? Teman nabung wae, hayang umroh, nah hayang haji ya, enggak apa-apa gitu loh. Nah, jadi itu untuk menyempurnakan ibadah mahdoh itu. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi punya harta itu untuk meningkatkan. Kalau dengan banyak harta malah jadi lalai, nah gitu kan, malah jadi lalai, enggak usah lah, lebih baik enggak punya, gitu aja. Nah, nanti itu bagian Pak Lukman lah untuk mengkaji semacam kisah Alqomah gitu-gitu ya, yang jadi lalai dengan setelah diberikan titipan harta oleh Allah, waktu sebelumnya justru dalam keadaan miskin dia dekat banget dengan Allah. Nah, ini harus begitu.
Kita punya harta itu untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, ibadah lebih tenang, fasilitas untuk ibadah ditunjang dengan apa yang kita miliki, begitu dalam bentuk harta, harus begitu memperlakukan harta itu. Itu fungsi harta itu begitu. Ketiga, meneruskan kehidupan dari periode ke periode berikutnya. Ya kan samalah, apalagi kalau kayak saya pegawai begitu kan, sabulan-sabulannya kan kerasa itu menyambung kehidupan deh. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau yang pegawai mah dari bulan ke bulan kan begitu, menyambung hidup, menyambung periode dari periode. Ya itu fungsi harta begitu, secara umum ya begitu. Kenapa orang saving? Ya karena punya masa depan, mudah-mudahan masih ayah umur, ya, jadi begitu terbekal. Boleh saja, punya pemahaman semacam itu boleh, nggak salah. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Begitu ya. Jadi tadi subuh saya sampaikan yaitu mangkana yuridu halsal akhirah najid lahu fi harsihi, kan begitu. Siapa orang yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah berikan kehidupan dunianya. Nah, ini harus laras begitu, kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu. Kita boleh punya harta, tetapi tidak melalaikan kepentingan kita untuk keakhiratan. Ya kan begitu. Kita boleh piknik, kita boleh memanfaatkan harta ya untuk hal-hal misalnya sifatnya keduniaan, tapi juga tadi seimbang. Nah, kan begitu. Nah, kita programnya untuk akhirat itu luar biasa. Dunia nanti beres sendirinya lah begitu. Jadi ini menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi begini Ibu dan Bapak yang saya hormati, di zaman Rasul itu Rasul pernah menyaksikan setiap pagi hari di masjid, orang-orang kan pagi hari itu sepi lah, masjidnya jam 8, jam 10 masjidnya sepi. Nah, ada orang yang itu ayah di masjid begitu. Terus dananya pikarunyaeun. Gitu. Akhirnya diperhatikan oleh Rasul karena ini bukan sekali dua kali. Lantas Rasul mendekati orang itu. Rasul bertanya, wahai fulan, apakah Anda tidak selayaknya hidup itu seperti orang lain? Ya tadi pakaiannya yang pantas gitu ya, tidak mengkhawatirkan dan sebagainya. Terus kenapa kamu tidak seperti orang lain berusaha di jam-jam segini ikhtiar, gitulah kata Rasulullah itu. Ternyata jawabannya bikin kaget Rasulullah. Begitu. Apa bikin kagetnya? Orang itu menjawabnya, ya Rasulullah, biarkan hidup saya begini, biarkan saya susah di dunia, gitu. Ya, kata si sahabat tadi, yang penting saya di akhirat nanti bahagia. Gitulah. Nah, Rasul membenahi paradigma si sahabat tadi, jangan begitu kalau berdoa itu. Ya, jadi jangan punya keinginan biarkanlah saya sengsara di dunia, asal di akhiratnya bahagia. Nah, itu tidak benar begitu. Kalau berdoa punya keinginan semacam itu diluruskan akhirnya oleh Rasulullah. Sebagai seorang muslim itu kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita tetap aja memohon kepada Allah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah, di dunia juga baik-baik saja gitu ya, layak hidup, bisa tenang begitu, ada di dalam kesenangan. Nah, di akhirat juga insya Allah semacam itu. Jadi jangan sebelah begitu, biarinlah saya mah di dunia oke ripuh nanon asal di akhirat we senang. Atau ada orang tenang di akhirat mah kumaha engke we, nu penting mah ayeuna we di dunia mumpung masih hirup senang. Itu tidak bisa begitu. Ya tidak bisa, harus diselaraskan. Nah, kelima, untuk menyambung hidup ya. Harta itu untuk menyambung hidup. Kenapa? Ya, karena kehidupan itu adalah berlangsung begitu. Walaupun misalnya kita akan bertemu dengan kematian, tapi kalau kaitan dengan harta misalnya, terutama dalam mencari harta, berusaha lah kira-kira begitu kalau bahasa kita, ya kita harus mengikuti satu pemahaman yang diajarkan ya di dalam mau'idhah Rasul itu. Jadi kalau kamu sedang berusaha ya seolah-olah kamu akan hidup selamanya gitu. Tapi kalau kita berpikir tentang akhirat ya kita angtamuta godan, kita seolah-olah akan mati besok begitu. Jadi hebat gitu gairahnya itu. Kalau lagi usaha
ya harus usaha seolah-olah kita akan panjang umur itu. Begitu. Kita usaha supaya semangat. Ulah keur usaha isuk teh urang maut atau eureun usaha teh keur kitu. Moal semangat deh, ya udah. Gitu. Tapi kalau berpikir ke akhiratan dan sebagainya seolah kita akan mati besok. Jadi diseimbangkan begitu. Jangan kalau sedang mencari harta seolah-olah kita akan hidup selamanya tapi enggak ingat kematian. Nah, itu nanti kebablasan gitu. Ya, kebablasan. Jadi banyak orang yang nanti akhirnya mencari rezeki, mencari harta itu toh-tohan, sekurang bahasa Turki mah sirah dijen hulu salahnya mami. Hulu dijen suku dijen hulu. Nah, eta lah gitu. Ti suksuk ti dungdung gitu ya. Hulu dijen suku dijen hulu. Nah, jadi itu artinya tidak proporsional, yang kayak gitu. Ya orang kan ada yang bekerja toh-tohan siang malam ke sholat, kira-kira kan begitu ke sholat, nah sudah punya hartanya, pedit, deui teu zakat, teu barang bere dan sebagainya. Nah, itu kernaun begitu loh. Itu yang tidak boleh itu, gitu ya. Jadi ini harus paham tentang fungsi harta. Kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru. Jadi kalau kata bijaknya menurut Ali radhiyallahu an, ya kalau orang mau berbisnis itu harus lebih diutamakan dia paham dulu tentang ilmu. Gitu ya, tentang ilmu kebendaan, tentang ilmu bisnis itu dibandingkan dengan mencari ilmu atau mempraktekkan ilmu bisnisnya itu sendiri. Kenapa? Karena tadi orang bisa keliru di tengah jalan sedang pencarian dalam bisnisnya itu. Nah, sehingga tidak sedikit banyak yang menjadikan harta itu menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Insya Allah lah zaman sekarang memual ayah atau nyembah siga zaman baheula patung misalnya ya, dalam kondisi normal berlogika begitu, menyembah harta dan sebagainya insya Allah moal. Tetapi dengan harta itu orang dilalaikan sehingga dia lepas jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya harta, bisa berpoya-poya, bisa hura-hura dan sebagainya, sehingga muncullah tabzir, konsep-konsep yang mubazir dan sebagainya. Itu yang tidak boleh dalam beragama itu, ya, memperlakukan harta itu. Nah, ini kaitan dengan kebendaan. Nah, oleh karena itu Rasul itu nitip kepada kita, kamu boleh kaya gitu lah. Kamu boleh berdekat-dekatan dengan harta, tapi ingat nih dua ujung kan. Ujung itu kalau dalam harta apa Lukman, produktivitas ya, teori produktivitas, rasionya itu input proses output kan, kira-kira begitu ya kalau teori produktivitas itu. Nah, harta itu sama begitu, akan ditanya dari awal sampai ujungnya gitu. Jadi dua ujung ini, ujung awal ujung akhir. Min aina iktasabahu wa fima angpaku. Ini saya potong saja hadisnya. Ini yang hadisnya itu makudak kodamal abdu. Ini yang menyatakan tidak akan bergeser sejengkal pun tumit seorang hamba. Nah, nanti di yaumil akhir itu, kecuali ditanya 4 hal. Sehatnya, umurnya, itu ya tentang itu. Nah, baru masuk ke sini nih, jadi potongan hadisnya begitu. Min aina iktasabahu wa fima angpaku. Ini kaitan dengan harta. Jadi kalau kesehatan, umur ditanya satu kali itu pertanyaannya. Tapi kalau harta itu 2 kali. Pertanyaan orang yang banyak hartanya itu pertanyaan 2 kali. Min aina iktasabahu. Nah, yang ini dari mana kamu dapat harta? Wa fima angpaku, dan kemana kamu itu membelanjakan harta. Jadi pertanyaannya untuk harta itu 2. Dapat dari mana, keluar kemana. Ini beratnya kalau orang yang banyak harta itu. Ya, sehingga Rasulullah suatu waktu pernah menyampaikan bahwa semua sahabatku insya Allah semuanya menjadi ahli surga. Gitu kata Rasulullah itu. Dan ada di antara sahabatku yang masuk surganya paling akhir. Nah, gitu ya. Masuk surga tapi akhir dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu dikala Rasulullah itu bercerita tentang Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud itu kan pengusaha yang hartanya banyak begitu. Ya, dia tinggalkan kota Mekah, tidak ada yang dibawa,
kecuali pakaian dengan barang untuk bekal di jalan. Bahkan istrinya pun tidak masuk Islam, akhirnya ditinggalkan juga. Sampai ke Madinah, yang lain dipersaudarakan oleh Rasulullah, ada yang jalur pernikahan dan sebagainya. Ibnu Mas'ud ditawarin, kamu mau istri saya yang mana? Karena ada sahabat Ansor yang istrinya lebih dari satu. Sok pilih panggelisna. Itu hebat-hebatna Ansor itu begitu. Kalau Pak Lukman ditawarin kayak gitu, kayaknya kita milih ya Pak Lukman. Ya, tapi Ibnu Mas'ud enggak. Nah, terus kamu enggak punya rumah, ini rumah saya sebelah Ewang. Itu sampai begitu. Enggak, dia enggak milih itu. Tapi aina suq. Cuma itu pertanyaan dari Ibnu Mas'ud itu. Di mana pasar? Nah, kan begitu. Nah, Ibnu Mas'ud ya akhirnya mencari pasar, dan dalam ceritanya dia sempat kuli panggul dan sebagainya, memperhatikan kehidupan orang di Madinah. Akhirnya dia bisa tampil dalam waktu 3 bulan itu menjadi pengusaha yang besar. Luar biasa. Nah, tapi setelah mendengar pernyataan dari Rasulullah bahwa dia akan masuk surganya itu agak terlambat dibandingkan dengan sahabat yang lain, dia berpikir, saya mau buang saja hartanya semuanya, dibuang dalam pengertian dijauhkan dari kehidupannya dan disodakohkan, diinfakkan supaya habis begitu, supaya habis. Nah, ternyata sampai akhir hayatnya tidak habis. Ibnu Mas'ud itu tidak habis sampai akhir hayatnya. Gitu. Silakan lah, nanti udah banyak cerita tentang Ibnu Mas'ud itu gagal menjadi orang miskin. Itu Ibnu Mas'ud itu ada gagal jadi orang miskin. Dia sengaja jual segalanya, dia sedekahkan, malah apa yang dia belanjakan itu menjadi penghasilan yang memberikan apa ya, kalau kita itu benefit atau keuntungan yang lebih besar lagi begitu daripada apa yang telah dia lakukan. Jadi sampai akhir hayatnya dia tetap menjadi orang kaya begitu. Oke, kita tidak akan cerita tentang itu karena sedang membahas tentang hartanya. Yang berikutnya, nah ini manajerial itu proses dalam memperlakukan harta. Dalam surat An-Nisa itu wala tu'tus sufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum qimah. Jadi kata Allah itu, janganlah engkau berikan harta itu as-sufaha'u kepada orang yang tidak cakap, orang yang tidak mampu ngatur harta. Gak usah diberi, yang tidak bisa ngatur harta gak usah diberikan beban untuk ngatur harta. Ya kan begitu. Kenapa? Begitu. Karena allati ja'alallahu lakum qimah. Karena harta itu Allah jadikan bagi kamu sebagai tulang punggung kehidupan. Gitu loh. Ini baik personality ataupun berorganisasi dan sebagainya. Nah, ini kriteria kalau kita milih bendahara misal. Nah, bendahara mah ya tadi harus yang cakap, dia itu bisa memperlakukan harta, apik, berpikir kesinambungan tadi ya, tiap generasi dan sebagainya begitu. Tapi lamun anu jamurang jadi bendahara beak mau layak kas-kas acan atau mami. Kayak gitu. Nah, atau misalnya kita di dalam berumah tangga, kalau suami tidak bisa pegang uang, nggak usah pegang uang gitu loh. Kita terjemahkan ayat ini surat An-Nisa kira-kira begitu. Kalau suami nggak bisa pegang uang, nggak usah ngotot pingin pegang uang. Kenapa? Karena uangnya nanti bocor, war, jatuh di mana-mana dan sebagainya, nggak karuan. Yang repot nanti keluarganya sendiri, untuk anak, untuk kehidupan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud ja'alallahu lakum qimah itu. Contohnya bisa begitu. Istri pun begitu. Kalau istri nggak bisa pegang uang, ya nggak usah ngotot-ngotot marah-marah kepada suami untuk megang uang. Cukup saja bilang ke suami, Mas, saya itu kalau megang uang pasti habis deh. Udah, pokoknya saya mah setiap sesuatu yang saya mau ada saja. Mas ajalah yang megang uang. Begitu aja, menyerah. Nah, yang salahnya di kita itu kadangkala gengsi, ngotot begitu. Sudah nggak bisa memanage uang, pingin megang uang, merasa tidak dipercayalah dan sebagainya. Nah, ini akhirnya banyak, mohon maaf, keluarga yang berantakan gara-gara penghasilannya gede. Kan begitu, usahanya maju, tapi nggak ada sisanya. Nah, gara-gara gitu. Itu harus dianalisis begitu, di siapa salahnya. Gitu. Padahal bolong.
belajar tentang harta, fungsi harta itu adalah salah satunya periodik untuk menjalani kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Kan banyak akhirnya yang tidak bisa memanage. Saya rasa hanya di Indonesia saja mungkin dalam kehidupan kita ada gali lubang tutup lubang, ayat bulan ngorak bulan kolot. Saya nggak paham juga dengan istilah itu. Kan begitu. Kenapa sih harus ada bulan muda dengan bulan tua? Kan tanggal semuanya sama. Ya, kan gitu loh. Tanggal semuanya sama. Kalau kita merasa diri sebagai pegawai yang income-nya per bulan, ya harus bikin semua tanggal sama lah. Jangan ada tanggal tua, tanggal muda. Kalau istilah itu muncul, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa memanage harta yang sakitu-kitu. Nah, kita dari bulanan kan begitu. Nah, itu resikonya. Ngambilnya kalau sebagai pegawai ya harus cukup dengan itu. Gitu loh. Nah, jadi inilah tentang manajerial di dalam perlakuan harta benda itu. Nah, kalau misalnya kita tidak mau dengan itu, ya kita harus pindah haluannya. Gitu loh. Ya jangan jadi pegawai misalnya supaya punya loncatan atau lain. Kan begitu. Banyak nanti yang bisa dipilih. Nah, tapi inilah pembelajaran dari Allah. Kalau orang tidak cakap, orang tidak bisa mengatur tentang harta, ya jangan diberi kesempatan untuk memegang harta itu. Karena nanti pasti yang datang penyesalan, yang datang adalah kehancuran. Gitu loh. Dan harta itu menjadi tulang punggung kehidupan. Nah, inilah yang kadang-kala tidak disadari oleh orang-orang tertentu yang tidak paham terhadap fungsi harta itu. Jadi berumah tangganya banyak yang ngotot, akhirnya mohon maaf, ada yang sampai bercerai, kan begitu, gara-gara manajerial tentang keuangan dan sebagainya. Kan padahal waktu kita berumah tangga nggak pernah kita berpikir dari sisi itu. Semuanya juga awal-awal mau pemikiran harta nikah. Yang dipikiran paling-paling dia cinta, nyaminya. Cintrong. Ya iya. Cinta itu kita. Enggak kepikir sugan kita waktu pertama kali kita punya keinginan untuk calon kita dan sebagainya. Ya gitu transaksi. Nanti kamu berumah tangga dengan saya ya. Nanti kita bikin rumah, nanti kita bikin mobil. Moal ayah anu bercinta awal kikituan. Nah, jadi itu mau berjalan saja lah dalam kehidupan dan Allah yang menitipkan itu kepada kita. Nah, tapi kita harus benar memanajenya kan gitu. Benar memanajenya. Pedit ulah kan begitu ya. Nggak boleh pedit gitu. Nggak boleh pedit, nggak boleh boros. Nah, ulah nggak boleh boros begitu. Apalagi pakai hura-hura dan sebagainya. Nanti menyesal juga. Begitu habis semuanya terus dikersahkan umur panjang ada sebagainya repot juga. Jadi boleh enggak kan gitu ya, boleh enggak seorang muslim itu punya harta gitu kan, punya benda, nah tinggal ikutin saja begitu dalam ininya, dari mana kita dapat kemana kita keluar kan begitu. Kalau ini selamat dua ujung ini insya Allah selamatlah kehidupan kita dalam harta itu, dalam bendaan itu. Nah kan gitu ya. Jadi kalau ini digrafik nanti Pak Lukman yang dari teknik lah pasti pintar ngegrafik. Jadi ngegrafiknya bisa begini Pak Lukman dari hadis ini. Input halal, output halal gitu kan. Nah, jadi input halal, output halal. Nanti ada input halal, output haram, kira-kira gitu. Nah, kedua atau misalnya yang ketiga input haram, output halal. Nah, itu ada input haram, output haram. Nah, itu aku Pak Lukman lah panggrafikeun abdi. Terbiasa. Tapi kira-kira begitulah manusia itu kalau menerjemahkan hadis ini, kalau digrafikan itu jadi bisa 4 kemungkinan gitu. Ada orang halal, mencarinya capek, ya usaha, pulih dan sebagainya. Insya Allah halal. Terus dibelanjakan untuk kepentingan keluarga, untuk tadi kan menopang ibadah dan sebagainya. Itu halal. Jadi masuk halal, keluar halal. Alhamdulillah, gitulah. Idealnya kan begitu kita itu maunya. Nah, tapi ada juga orang yang masuk halal, keluar haram. Gitu loh. Dulu waktu saya pertama kali ke daerah kita ke sini ke Randusari, dulu makan eta beca di depan Pak Daerah Harjo
eta beca di depan di geria ngantai paling ngetren lah. Seingat saya di Kota Bandung paling ngetren beca di Babakan Sari mah di kebaktian pang rapih-rapihna, pang tertib-tertibna beca. Manjang dipakai tamang gitu. Ngayuh beca kan halal gitu loh, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi saya itu dulu kadang-kala mereka tukang beca, hari-hari tukang beca emang giliran saha ayeuna naik beca, main kobakan, main kobakan, main apa kayak judi-judi kecil-kecilan gitulah. Itu saya setelah memahami misalnya tentang harta itu, betapa kasihannya misalnya saudara-saudara kita itu yang pemahamannya tentang harta itu geus neanganana hese begitu ya, neanganana hese tapi dengan jalan yang halal, keringat bercucuran dan sebagainya kan begitu. Malah dipakai di nutu bener. Nah, kira-kira gitu Pak Lukman grafiknya itu. Masuk halal, keluar jadi haram gitu. Nah, yang ketiga, nah itu bisa masuknya haram keluar halal. Nah, kira-kira gitulah. Di Indonesia mah aya keur ka haji, keur umroh tapi menang korupsi lah kira-kira gitu. Ada orang yang menang mencuri, dapat mencuri tapi sodako gitu ke masjid, infak supaya keluarnya halal kira-kira gitu. Nah, ini trennya bisa begitu. Yang keempat, masuk haram keluar haram. Naudzubillah min dzalik ya. Sing jara rawuh lah begitu. Ya, itu mah jelaslah begitu, tapi keterangan kata Allah kaitan dengan harta itu yang paling banyak itu nomor 1 dengan nomor 2. Itu yang nomor 1 nomor 2, nomor 1 dengan nomor 4. Begitu. Jadi kalau harta itu diambil, didapatkan dengan cara baik, insya Allah keluarnya juga pasti baik-baik. Karena dia akan merasakan betapa sulitnya mendapatkan harta dengan usahanya dia, dan dia akan mainkan di dalam jalan kebaikan itu. Tapi kalau hartanya yang tidak baik, itu dengan sendirinya perilakunya begitu. Ya, menang mencuri, menang ngajual narkoba, nanti pakai perempuan, pakai mabok dan sebagainya, kira-kira begitu. Ya, naudzubillah min dzalik, itu kaitan dengan harta itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak, nggak kerasa waktunya udah mau habis. Ini macam-macam harta lah, nanti kapan-kapan sajalah. Gambarannya gini saja, jadi harta itu kalau untuk ibu-ibu mah, bapak-bapak badai dipahami mangga ya, ini hanya istilah-istilah saja. Jadi harta mutakawim itu harta yang diperbolehkan dimanfaatkan, gitu semacam halal tadi. Kriterianya udahlah. Yang garis besarnya sudah saya sampaikan semuanya, tapi kalau istilah-istilah mah enggak begitu penting saya rasa dalam pemahaman harta ya. Tadi ada harta yang bergerak, tidak bergerak kan gitu ya. Nanti akan beda perlakuannya harta-harta semacam itu ya di dalam perjalanan kehidupan atau dalam transaksi, terutama ya dalam transaksi. Karena kita akan menuju bahasan harta ini untuk kepentingan fikih muamalah atau pemahaman tentang harta. Salah satunya adalah tentang transaksi, jual beli, sewa menyewa, musyarakah, ya, mudharabah, bagi hasil dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah itu. Itu saja Pak Lukman, karena waktunya juga jangan terlalu malam lah, kasihan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mangga, ayo masih kena berkenan, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza kepada Pak Haji Asep Ramdan yang sudah memberikan pemahaman kepada kita semuanya ya. Jadi ada tentang konsep harta, kemudian pengertiannya, kemudian kedudukan dan fungsi, dan tadi juga sedikit tentang macam-macam harta. Dan semoga setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Haji Asep Ramdan, kita menambah ilmu kita ya, khususnya kepada kita semuanya. Dan mungkin sebelum ditutup mungkin ada hal atau ada berapa yang mau diskusikan, mangga Bapak Ibu kalau ada. Mau nanya nih. Oh, mangga Bu Haji. Nanya boleh, ngapain boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai harta benda ini, ada hubungannya dengan pinjam meminjam. Misalnya kita meminjam alat. Alat itu udah lama dan udah sering dipakai.
Kemudian misalnya kita pinjam, tiba-tiba itu rusak. Nah, yang punya itu tidak mau terima, harus diganti dengan yang baru. Padahal kita membeli sendiri tidak mampu, tapi mengganti orang terpaksa. Itu bagaimana hubungannya dengan apa ya, halal atau haram? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih. Ya, mangga, Pak. Mangga, Pak Haji. Ya, terima kasih, Mih. Jadi kalau pinjam meminjam itu nanti ya kita insya Allah masuk di dalam transaksi pinjam meminjam. Dan pasti ada kriterianya yang diperbolehkan ya di dalam pinjam meminjam. Artinya orang yang meminjamkan boleh memberikan syarat. Nah, gitu ya. Sehingga syarat pinjam meminjam boleh, tapi itu semuanya kesepakatan ya. Nah, yang kedua, memberikan pinjaman itu adalah akad sosial. Gitu ya, akad sosial. Jadi kalau sosial membantu ya harus tujuannya membantu. Begitu. Nah, oleh karena itu tadi yang namanya benda itu pasti ada resiko rusak. Gitu, ada resiko rusak. Nah, dikala kita dengan resiko rusak itu ya harus disepakati dulu di awal. Puntennya sing apik dan sebagainya. Nanti kan ada yang sengaja rusaknya itu, ada yang tidak sengaja. Kalau dalam bahasa kita ada karena kelalaian, ada ketidaksengajaan. Gitu. Nah, kalau kelalaian ya begitu ya. Kalau kelalaian berarti misalnya dipinta ganti dan sebagainya. Nah, itu juga para ulama ada yang membolehkan meminta itu karena kelalaian dari si peminjam. Tapi kalau ketidaksengajaan, maka karena ini adalah akadnya akad tabaru, begitu akad sosial, maka itu al-afwu, itu memaafkan, gitu ya, memaafkan. Nah, jadi persoalannya tadi, kalau misalnya harus mengganti terus orang tidak mampu, ya nggak akan bisa ganti, begitu. Nah, tapi kenapa kita memberikan pinjam? Berarti dengan caranya kita memberikan pinjaman, berarti kita siap, gitu. Kalau ada kerusakan, maka al-afwu saja, memaafkan, nggak usah ada penggantian. Nah, kan begitu. Nah, cuma tadi akan kembali penyelidikannya itu ini muta'amidan au ghairu muta'amidan gitu. Dia sengaja atau tidak sengaja, karena kelalaian atau bukan kelalaian. Kalau kelalaian boleh dipinalti karena itu adalah menjadi pembelajaran. Gitu. Sanksi itu kan untuk pembelajaran supaya orang tanggung jawab dengan yang barang yang dipinjamnya, ada tanggung jawab, terus dia harus amanah dengan barang pinjaman, harus begitu. Semua kriterianya harus terpenuhi. Nah, jadi sebelum kita memutuskan boleh tidak boleh halal haram pengambilan dari itu, nah kita harus tahu dulu kasus demi kasus, apakah itu sengaja atau tidak sengaja kerusakannya, kelalaian atau bukan kelalaian. Itu saya rasa itu harus ada dulu telaah di lapangan. Gitu. Berarti dari pertama harus ada ijab kabul kali ya, sebelum minjam sama yang boleh, punya. artinya diperbolehkan begitu. Misalnya begini, kayak ibu-ibu misalnya meminjamkan piring gitulah. Jumlahnya 40. Pokoknya mangga badan namut mata kedah nyewa, kan gitu ya. Berarti kan sudah free, itu sudah free, sudah gratis. Harusnya kan orang bersyukur. Sudah dikasih pinjaman tidak harus nyewa, kan begitu. Karena yang namanya minjam bukan sewa menyewa, minjam saja. Nah, itu jumlahnya 40. Nanti kalau pecah, tolong ganti ya. Boleh yang meminjamkan kayak begitu ceritanya. Boleh. Pokoknya nanti harus 40 jumlah. Yang adapun nanti misalnya pecah terus dia tidak punya mengganti dengan yang sama dan levelnya tetapi dia penuhi dengan yang lain jumlahnya 40. Nah, itulah keridoan meminjamkan. Gitu. Keridoan yang meminjamkan. Nah, kalau tidak siap ke arah itu dan sebagainya, lebih baik jangan meminjamkan daripada nanti di akhir. Iya. Gitu, karena meminjamkan itu adalah memberikan pertolongan judulnya. Nah, enggak. Kalau sehubungan dengan ini ya
manajemen ekonomi di rumah. Apa ada hubungannya dengan rezeki yang Allah berikan? Memang takarannya sudah begitu, walaupun sebanding misalnya penghasilannya dengan kita, tapi mereka jauh lebih dari kita gitu. Tapi itu gimana hubungannya? Apa ada hubungannya dengan rezeki yang Allah berikan karena tidak ada keberkahan atau bagaimana? Itu yang memanage ekonomi gitu. Saya lebih anuan, Yang- saya tidak paham dengan lebih anu. Saya tadi nah. Ya, Jadi begini, pokoknya. kalau saya tangkap begini lah misalnya, ya sama Ya. Mila yang namanya pegawai kan ada golongan gitu ya, ada Ya, ya, golongan, penghasilannya sama kira-kira gitu. sama, ya, Tapi nanti nampaknya bisa berbeda gitu itu ya, nampaknya. ya, Nampaknya ya. berbeda. Nah, apakah itu misalnya ada kaitannya dengan manajerial di rumah tangga? Insya Allah Atau pasti. keberkahan, Ya, atau pasti. keberkahan. Tapi juga setiap orang kan punya habit kebiasaan yang berbeda. Gitu loh. Gaya hidup ya, gaya Iya, hidup. gaya hidup. Betul, lifestyle-nya memang berbeda. Ya, Gajinya sarua 3 juta. Nah, cenah ari anjeun eta mah bisa meser motor, bisa meser mobil. Kira-kira nah gitu. itu. Oh, ternyata begitu Ya. dilihat begitu, oh Ya. iya mah makannya royal. Terus kalau jalan-jalan ke mall, minggu teh bisa sabaraha jalan begitu ya. Bolak-balik ya pastilah misalnya akan berbeda dengan orang yang safety dan sebagainya. Kan begitu. Dan safety money itu terutama di dalam manajemen rumah tangga itu kan ada periode nih. Ya gitu. Saya kan tidak harus ini malah harus dari mami nanti ininya porsinya. Jadi maksud saya begini. Kita ini terutama yang kelompok tua begitu ya, kelompok tua. Saya sudah setengah tua lebih. Mami emang tua bener kira-kira begitu ya. Tua Mami benar, udah pensiun, udah udah tua. 4 abad pensiunnya kayak. Ya, kita posisikan yang muda kayak Pak Lukman, ya Ustadz Saiful itu yang muda-muda. Jadi itu periode proses manajerial di dalam berumah tangga itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya sedang mudanya itu kan Allah berikan kepada kita kesehatan, dipercaya orang, kerja masih kuat dan sebagainya. Nah, itu kan berproses dalam manajerial rumah tangga. Dalam masa-masa semacam itu, begitu, kebutuhan anak belum besar, kan gitu ya kalau berbicara manajerial rumah tangga. Kebutuhan anak belum besar dan sebagainya, maka insya Allah itu bisa dipastikan bisa nabung. Kira-kira kan begitu kalau manajerialnya. Nah, tapi kalau sudah kayak kita begini, misalnya yang anaknya sudah gede dan sebagainya, hese anak-anak erek nabung teh. Begitu. Kenapa? Karena baru disimpan sakedik anak teh ya. Nah, kalau anaknya kayak kayak Pak Ustadz Lukman mah anak mah cukup dibawa ke warung belikan permen jempe. Gitu. Anaknya marah-marah dibawa ke warung beli kerupuk, diam. Nah, tapi nanti kalau anaknya sudah gede, biaya sekolah, kan begitu, pakaiannya sudah beda dan sebagainya. Sulit kita itu misalnya nabung. Nah, oleh karena itu akan kembali kepada kita tadi. Ada nggak pengaruh income dengan manajerial? Sangat-sangat. Gitu ya, sangat-sangat. Saya yakinlah saya berguru sama ibu dan bapak yang sudah kini sepuh begitu dan sebagainya, itu pasti yang menjadi sisa kita itu ya baik adalah al-baqiyatus sholihah itu ya, sisa-sisa yang bisa kita nikmati hari ini dan sebagainya, insya Allah itu pasti adalah proses manajerial kita sejak dari awal itu sudah baik. Dari awal. Nah, tapi kalau manajerialnya dari awalnya jelek, nanti masuk jadi pekerja menjelang pensiun dan sebagainya ya juga begitu saja Dati. Begitu ya. Nah, yang pengusaha juga sama. Waktu muda kemanapun pengusaha dikejar dan sebagainya. Nah, kalau tidak bisa
manajerialnya begitu nanti tua sudah nggak bisa lagi berusaha, ya pasti kita akan mengambil apa yang menjadi saving kita, begitu. Nah inilah ya di dalam proses manajerial. Jadi luar biasa itu Al-Quran itu mengajarkan kepada kita itu walatu itu sufaha itu. Ya, itu manajerial itu yang luar biasa. Jadi bikin penyesalan, bikin orang bisa tidak berdaya dengan tulang punggung kepemilikan harta dan sebagainya itu sudah diingatkan oleh Allah. Nah, tinggal ya kita kembali ya dan memposisikan kedudukan harta, fungsi harta dan sebagainya supaya apapun begitu ya, supaya apapun ya itu tentunya harta itu tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk yang lain, apalagi nanti ke hal-hal yang sifatnya mubazir. Ya, itu sangat-sangat bertentangan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Haji Atur atas jawaban. nuhun, Pak Utan. Ya, terima Penjelasan. kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita sudah jam 21:13 ya. Mungkin apakah dicukupkan Pak Haji atau ada pembukaan pertanyaan lagi? Cukup ya. Mengirimkan kumaha MC tutup. Alhamdulillah. Ya, mungkin kami coba mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau diskusikan. Tapi kalau memang tidak ada, nanya Ustaz coba. ya. Mangga. Itu mangga. Sekarang tuh kan lagi besar ya jaraknya kesenjangannya dari yang kaya banget, yang nggak punya banget, nggak punya gitu. Kalau misalkan tadi kaitannya input, output, nah ini gimana kalau orangnya sembelit gitu, inputnya makan terus tapi outputnya cuma ngeluarin zakat doang yang 2,5%, punya kebun nggak diurus gitu, nggak produktif, tanah dibiarin liar gitu. Kemudian punya properti di mana-mana, punya ruko, punya rumah, dikontrakin mahal gitu. Jadi orang nggak ada yang nempatin, dibiarin rusak kayak gitu. Jadi kalau kira-kira kayak gitu, gimana tuh Pak Ustadz ininya hukumnya? Jadi mungkin ya kalau kita husnuzon gitu, mereka bayar zakat gitu, tapi ya gitu aja dibiarin gitu ya. Dan padahal di sisi lain banyak orang yang butuh tempat tinggal, butuh kontrakan gitu ya, punya ruko di mana-mana gitu, tapi diantep gitu, kayak yang dibiarin gitu rusak. Padahal kan kalau disewain murah juga asal kepake produktif gitu, itu akan jauh lebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Mungkin mohon komentarnya Ustaz. Ya, terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Haji Asep. Mangga Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya kembali kepada fungsi harta ya. Kembali kepada fungsi harta. Jadi harta itu untuk apa? Walaupun tadi kita mendefinisikan harta itu al-mal tadi. Al-mal itu adalah keinginan, kecenderungan. Jadi itulah mayoritas manusia memang begitulah memperlakukan harta. Nah, supaya tidak terjebak masuk dalam hal-hal yang tidak baik begitu, apalagi sampai kepada tabzir gitu ya. Ya kalau memang mau misalnya begitu ya, dimanfaatkan dan sebagainya ya dimanfaatkan gitu. Artinya dia ada perhatian terhadap itu. Kalau zaman Umar bin Khattab itu ada yang disebut dengan Ihyaul Mawat. Jadi pernah itu hanya terjadi di periode Umar bin Khattab itu Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat itu ihya itu hidup, mawat itu mati, menghidupkan yang mati. Jadi sebenarnya ini konsepnya kalau yang tadi kita bicarakan kan mikro ya di manajerial pengaturan. Nah kalau yang sekarang Pak Lukman itu lebih kepada ekonominya makro. Jadi bagaimana dia berimbas terhadap perputaran ekonomi secara umum. Ada efek ya terhadap orang lain gitu dan sebagainya. Nah kalau cerminan dari zaman Umar bin Khattab itu
pernah itu paceklik begitu ya dan sebagainya, orang pada nganggur sehingga ya tadi jomplang begitu ekonomi itu. Nah, jadi kalau dalam bahasa para ekonom itu kalau kita lihat dari makro ada yang disebut dengan apa itu kemiskinan yang kultur gitu ya, kultur. Jadi dia kemiskinannya sebenarnya bukan miskin, tetapi memang kulturnya jadi miskin, ya. Atau kemiskinan yang struktural, bukan kultural. Nah, kalau struktural bisa itu misalnya terjadi karena kebijakan-kebijakan politik. Nah, kalau misalnya struktural itu biasanya perilaku. Ada orang misalnya bertempat tinggal di kampung yang serba ada dan sebagainya sehingga inovasinya jadi lemah gitu loh. Nah, sehingga dia gitu aja. Nah, itu kultural gitu. Ya, kemiskinannya jadi kultural. Nah, jadi bisa kultural, bisa struktural, tapi yang jelas begini, ya kalau perjalanan Umar bin Khattab melihat kondisi masyarakatnya yang begitu, kok orang teh ngongkrong-ngongkrong gitu, ngobrol, nggak pada kerja, tapi malah hidupnya susah tapi nggak kerja gitu. Nah, kan Umar itu kerjanya kan dia belusukan gitu, ngelihat katanya fenomena itu ketangkep sama Umar. Nah, lantas Umar nanya, kenapa kalian nggak kerja gitu loh, malah ngongkrong-ngongkrong. Padahal kehidupan kalian ini kurang, terus kebutuhannya banyak gitu, tapi nggak bisa terpenuhi. Mereka menjawab, ya saya mau kerja apa gitu, mau kerja apa, harta tidak punya, nah, misalnya ini. Nah, terus Umar melihat kebun-kebun nggak diurus gitu, kebun-kebun nggak diurus, gandrung aja. Jadi kalau kayak di kita kayak lahan tidur gitu. Nah, kan sempat juga di kita waktu krisis itu lahan tidurnya di mana-mana. Nah, kata Umar, kenapa nggak kalian nyangkul gitu loh, bercocok tanam? Mereka menjawab lagi, bagaimana saya bercocok tanam nyangkul, itu bukan lahan kita. Kan begitu, itu bukan punya saya lahannya. Akhirnya apa, keluar kebijakan dari negara, dari Umar itu, siapa orang yang menghidupkan yang mati, yang dimaksud adalah lahan-lahan tadi, karena di Madinah itu kan daerah pertanian, beda dengan di Mekah. Siapa orang yang menghidupkan lahan-lahan yang mati tadi, dicangkul, ditanami dan sebagainya, maka dia otomatis menjadi pemilik tanah itu. Nah, gitu. Nah, itu kan kontroversial itu. Umar itu seolah-olah memperbolehkan orang menyerobot gitu kebun orang lain asal mau nyangkul. Nah, ini terjadilah akhirnya pergerakan ekonomi. Begitu terjadi pergerakan ekonomi. Dari mana pergerakan ekonomi itu? Nah, jadi begini, dikala yang punya tanah kan ketakutan tanahnya diambil orang, diurus, nanti bisa-bisa hilang. Maka dia akhirnya mengolah tanahnya itu, walaupun misalnya dia memberikan upah kepada orang lain untuk nyangkul, untuk ngurus kebun dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang tidak punya kebun tadi yang ngongkrong-ngongkrong itu akhirnya mereka bekerja dan mendapatkan upah, berarti dia punya bekal untuk hidup. Nah, kan begitu. Nah, yang punya tanah akhirnya ketakutan tanahnya diambil, diserobot untuk itu, akhirnya dia ngurus tanah-tanah itu. Maka terjadilah sinergi ekonomi itu. Kebun-kebun diurus, dirawat, orang jadi bekerja, bisa mendapatkan upahnya dan sebagainya. Running lah di sana tentang ekonomi. Jadi ekonomi yang baik itu adalah yang begitu, dia running well-nya berjalan begitu. Nah, kenapa Islam itu melarang riba? Salah satunya itu adalah tidak running well dengan riba itu. Kalau Pak Lukman sudah punya uang 3M, terus misalnya bunga depositonya tinggi, kira-kira mending bisnis, mending nungguin bunga deposito tiap bulan. Kan nanti nggak bisa begitu. Jadi tidak akan terjadi gitu, perjalanan ekonomi itu tidak akan berputar. Nah, oleh karena itu, kalau kembali kepada pribadi-pribadi yang tadi semacam itu, sebenarnya harus produktif, gitu kan? Harus produktif. Kenapa? Karena dia akan berimbas terhadap makro. Nah, celakanya di kita kalau kebijakan pemerintah membiarkan semacam itu berlarut dan makin banyak orang yang oportunis dengan itu, maka dia tidak akan kreatif ekonominya, dia akan beku. Maka tadi yang terjadi adalah bisa-bisa jomplang. Gitu, bisa-bisa jomplang. Makanya yang di kita itu jomplang itu kan begini, Pak.
Kalau UMKM rata-rata tidak mati di kita itu, walaupun susah hidup gitu. UMKM itu pengusaha-pengusaha hebat kalau menurut saya itu, yang dia luar biasa kerja keras di lapangan dan sebagainya. Nah, justru yang jelek itu adalah mental-mental misalnya konglomerasi gitu kan. Nah, itu pasti lebih oportunis begitu. Keuntungannya gede atau apa mereka keluar, kalau tidak mereka stay. Nah, mereka kadang-kala kunci-kunci begitu ya. Gudangnya mereka hanya lihat event saja. Nah, ini yang kadang-kala tidak seimbang begitu. Makanya sangat terlihat kalau krisis, begitu ada hantaman krisis, ya yang kena itu dampaknya pasti para konglomerasi gitu. Nah, kalau UMKM dan sebagainya dia sebenarnya hidupnya putarannya dari itu juga begitu. Cuma dia tidak punya gebrakan itu. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka orang bisa menerjemahkan itu adalah struktur gitu ya. Jadi pengangguran struktural, kemiskinan struktural. Nah, kalau struktural berarti dia bisa jadi korban dari sebuah kebijakan. Itu kalau sudah korban sebuah kebijakan berarti kacamatanya adalah politik. Nah, kalau sudah politik kan nggak bisa dijawab oleh ekonomi. Gitu. Kan teori mikronya tadi, kalau kembali ke teori mikronya dalam ekonomi, misalnya price itu kan supply demand. Nah, kan begitu. Supply banyak, ya demand banyak, ya equilibrium kan gitu grafiknya. Jadi dia harga seimbang di pasaran. Tapi kalau supply banyak, demand sedikit, maka harga ambrol, hancur kan begitu rendah. Nah, kalau supply sedikit, demand banyak, berarti harga tinggi. Nah, kan gitu. Equilibrium itu bisa saja tidak terjadi, si rumus itu begitu. Rumus itu bisa saja tidak terjadi di lapangan bila dia bertolak belakang dengan political will. Nah, dari sisi politiknya. Gitu. Ya, kan bisa saja sekarang petani panen misalnya beras banyak begitu, tapi harga tinggi gitu loh. Nah, itu kan pasti so what? Ada apa dengan itu dan sebagainya. Ya, bisa begitu. Ya, atau sebaliknya, susah barang, ya sudah pemerintah datangkan impor dan sebagainya, kan political will untuk equilibrium dari price-nya. Nah, saya rasa nanti akan ada dalam permainan semacam itu kelompok-kelompok yang diuntungkan dan kelompok-kelompok yang dirugikan. Ya, itu mah kajian ekonomi politik. Gitu ya. Tapi itu tidak lepas. Kita bisa lihat lah, kalau kajian-kajian ekonomi politik kayak gitu, kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan Utsman ya, yang ngetren, yang ngetren kebijakan Utsman. Dari mulai kasus Sumur Utsman ya, yang dengan Yahudi, terus Utsman dapat kiriman waktu pacaklik dari Yaman yang 1000 unta ya, dengan berbagai kebutuhan makanan pokok dan sebagainya yang waktu itu Utsman transaksikan begitu, dan digratiskan kepada warganya, kepada bangsanya, karena dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keuntungan besar gitu. Tapi kalau oportunisnya dari para konglomerasi kan maunya mereka beli dari Utsman nanti dijual lagi dengan harga yang tinggi. Nah, itu pasti akan terjadi jomplang itu. Nah, oleh karena itu kembalilah kepada attitude, behavior dari para pelaku bisnis itu. Nah, makanya penting etika bisnis Islami itu penting gitu ya. Itu yang kata Ali tadi. Orang jangan dulu bisnis deh kalau nggak ngerti tentang hukum bisnisnya menurut Islam ya, atau kita tahu tentang fungsi harta dan sebagainya supaya tidak salah langkah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Jasep. Ya, terima kasih atas Jasep yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mungkin cukup ya Bapak, Ibu-Ibu untuk kegiatan pengajian malam hari ini karena sudah jam 26 menit ya, setengah 10. Dan semoga dengan kajian tentang konsep harta yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, kemudian tentang pengertiannya, kedudukannya, dan kalau tadi kita lihat adalah input harus
halal, kemudian outputnya juga harus halal. Ini adalah menjadi kepribadian seorang muslim, dan semoga kita tercerahkan dengan pengajian ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Haji Asep yang telah memberikan pemaparan tentang hal tersebut. Untuk itu, karena waktu yang telah memisahkan kita dan terlalu malam, semoga kajian malam hari ini memberikan pandangan yang berbeda semuanya untuk lebih amanah dalam mengolah harta kita, manage harta kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.